Dari komputer masuk ke HDMI 1, kamera HDMI 2, kamera lagi HDMI 3, dan seterusnya. Itu lebih simpel pakai ini daripada card, karena card ketika komputer itu blank, ya kita stop dulu beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Oh ya teman-teman, kita di channel DIY lagi. Dan seperti biasanya kita review produk atau kita nyoba atau tutorial. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena ini adalah bagian atau dalaman yang biasanya kita rakit. Nah, ini ada produk yang baru yang kita akan coba untuk merakitnya supaya lebih praktis, biasanya seperti itu. Kalau mungkin nggak mau seperti itu juga langsung bisa teman-teman pakai. Apa produk itu? Itu adalah mixer video 4 HDMI input. Jadi kalau menurut saya daripada teman-teman beli card yang PCA itu yang ditancap dalam komputer, ya mending kayak gini kalau saya. Karena ini sangat murah dan anti trouble seperti itu. Tapi bisa juga kawan-kawan mengkombinasikan antara ini lalu dengan OBS atau Vmic. Bisa menggunakan perangkat DIY banget yang seperti biasa teman-teman pakai, atau juga bisa pakai laptop. Ini produk-produk kiriman dari Sony Malang yang mencari mixer kayak gini di Avemetric karena dianya adalah distributor resmi di Indonesia. Jadi langsung aja di Sony Malang. Kita nanti akan mengkombinasikan ini yang kita akan pakai nanti. Ini nggak tahu ini kepake atau enggak. Ini capture card HD31 yang biasanya kita gabungkan ke Vmic model laptop ini. Lalu kita juga punya TV 9 in nanti untuk kita nyoba 9 in. Ini sebenarnya untuk card monitor ya, untuk televisi di mobil. Cuma biasanya teman-teman juga pakai untuk mixer. Karena mixer ini kecil ya. Mixer ini kecil ya, saya kombinasikan dengan yang kecil aja. Ini 9 in HDMI input. Kabelnya jangan lupa kabel HDMI. Ini nanti kita pakai untuk menyambungkan ke monitor ya. Lalu yang berikutnya adalah mixer ini. Ini mixer Avemetric yang terbaru katanya. Saya belum pernah nyoba. Ini sebenarnya produk ini sudah dikirim 1 minggu yang lalu kurang lebih. Tapi saya belum sempat mencoba ya. Kita sempat bongkar, hanya memastikan aja apakah diterima dalam keadaan baik atau enggak. Setelah itu kita masukkan lagi. Dan sampai sekarang belum saya coba lagi. Nah, ini kita bongkar lagi. Kita udah ada waktu karena kemarin agak-agak sibuk. Sekarang ada waktu dan akan kita bongkar. Teman-teman kalau terima produknya kayak gini. Kalau misalkan ada yang beli gitu ya, itu boleh di Sony Malang, boleh ke tempat kita belinya, sama-sama harganya. Dan misalkan teman-teman menerima produk kayak gini, tidak usah packing kayu sebenarnya. Jadi kalau kita beli perangkat-perangkat elektronik, kamera ataupun video mixer kayak gini, sebenarnya nggak usah packing lagi, sudah packing yang kayak gini karena sudah insya Allah aman dari sananya. Jadi nggak perlu tambah-tambah ongkos kirim atau packingnya, karena sudah aman. Menurut saya kelebihan kalau kita beli baru ya seperti itu karena sudah ada packingannya dari pabrik. Kalau kita misalnya beli yang bekas ya biasanya kardus rusak. Makanya kalau teman-teman beli simpenlah kardus itu. Tidak masalah harga murah atau apa ya, atau nyampah atau apa, tapi nilainya lebih tinggi dengan ada dusnya, juga dalam pengiriman juga lebih aman, lebih enak lah. Kenapa kalau kita enak kayak gini nggak punya tempat atau penyimpanan yang sewaktu-waktu kita bisa menjualnya gitu ya, atau kapan-kapan pas penjual kita sudah masih punya packingannya. Bentuknya kayak gini. Ini Avemetric, tidak ada tidak ada tipe mereknya. Ini merek, ini kok merek sih, ini tipe berapa itu nggak ada, seri berapa nggak ada. Kardusnya kayak gini. Oh, ada kecil di sini, HVS 0402U. Ini kalau teman-teman buka di di avemetric.com, .net atau .com ya, saya lupa. Avemetric ya, website resminya itu. HVS 0402U itu dia posisinya di atas. Kemungkinan ini terbaru. Tapi saya nggak tahu juga. Saya pernah menggunakan Avemetric, ada 3 tipe.
tipe ini, lalu yang sebelumnya adalah tipe yang bisa berdiri, yang model bisa potret ya. Jadi untuk Instagram itu ada tipe sendiri. Lalu saya pakai juga yang model SDA input 4 channel. Jadi saya udah nyoba 4 produk dari Avemetric. Produk yang dulu HDMI-nya agak patah-patah. Produk yang berikutnya yang kedua, yang kemarin itu yang model potret bisa untuk live Instagram itu cukup bagus, cukup lancar. Saya juga terkejut. Nah, produk yang ini katanya terbaru, saya nggak tahu juga kelebihannya apa. Tapi teman-teman, kalau mau beli biasanya kan yang paling penting itu tidak hanya spek tapi harga, gitu kan. Nah, ini harganya cukup lumayan dahsyat bagi saya. Harganya sekitar 7 jutaan, bisa lebih bisa kurang tergantung dolar ya. 7 jutaan itu sangat murah. Sekarang kalau saya beli capture card aja, capture card PCA itu ya, PCA X4 itu yang biasa saya pakai ya, bukan versi yang paling rendah ya, saya pakai middle lah, itu biasanya 6 juta setengahan. 6 juta setengah, yang bagus sekitar 10 juta, itu cutnya saja. Nah ini sudah lengkap kayak gini harganya cuma 7 juta. Ini kayak model jual beli kayak gitu, bukan, masalahnya saya juga terkaget-kaget dengan harganya segitu gitu, harganya cukup luar biasa murahnya. Kalau misalkan dibanding Atom juga sama-sama murah, tapi speknya kan sudah berbeda. Mari kita buka. Ini buka kedua karena yang pertama buka terus saya tutup lagi karena belum ada waktunya. Mohon maaf. Kita bongkar. Biasanya kalau bongkar tuh gini. Nah, di bawahnya juga saya udah sediakan laptop nanti untuk lihat hasilnya di programnya, karena biasanya Avemetric yang baru ini ada programnya kayak model Atom gitu ya, kontrolnya bisa dimasukkan di dalam. Ini manual booknya nggak ada ini, sebentar. Ini manual booknya nggak ada, pokoknya yang diterima seperti ini. Lalu ada kotak kecil kayak gini, nggak tahu isinya. Coba kita bongkar bentar ya. Wih, kecil sekali ini. Ini sama laptop saya jauh banget ya. Oh, ini mungkin sama 9 in pas persis ya. Oh iya, bener-bener sama. Oke, kita sudah punya Avemetric. Mesti ini adaptor ya. Coba kita buka. Sorry. Nah, ini punya adaptor. Adaptornya itu luar biasa, cukup safety kalau saya bilang. Kalau Avemetric ini modelnya kayak gini, ada kunciannya. Kalau yang Deveswell biasanya nggak ada, asal tancap gitu. Ini modelnya di eksternal, bukan di dalam. Ini biasanya untuk mengurangi panas ya. Kalau adaptor di dalam biasanya panas, karena adaptor ini yang paling panas ya. Kita tonjolkan di sini, ini 12 volt ya. 12 volt, lalu dikunci. Kayak gini modelnya. Oke, lalu apa lagi? Ini kita dapatkan kabel USB apa ini? Oh, kabel USB tipe C ya. Di dalam ini kemungkinan, kita coba dulu. Lalu yang didapatkan lagi adalah jack ya, jack untuk soket tele. Oh, ini biasanya kalau teman-teman mau bikin sendiri, modelnya kayak gini. Ini bisa pakai wireless, bisa pakai kabel. Dan kita pun jual ya untuk Avemetric data video, Deveswell itu sama. Kita punya dan wireless siap pakai. Oke, sebentar kita akan bereskan dulu. Oh ya, sebelumnya kita menyalakan komputer, kita akan review ini ya. Di belakang ini ada lubang banyak. Jadi ada mic 1 lubangnya ya, soketnya ada mic 1, mic 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, jadi 1 2 3 4, multi view untuk view-nya. Lalu PGM ini untuk out-nya ya, outnya ini bisa untuk recording juga bisa. USB out ini kemungkinan biasanya kalau ada USB out ini ya biasanya untuk tipe C ini biasanya untuk outnya. Nggak tahu ini out stream atau out video atau apa, saya juga belum nyoba. Yang paling penting ada USB outnya, ada LAN, ada tele.
Terus di samping, di samping kiri ada juga lumayan ini. Di samping kanan ya, kalau ada di depan ini kanan ada USB. Terus ada lubang ponus ya, jack ponus. Gambarnya ponus sama USB. USB ini kemungkinan kalau nggak ada tulisannya rack ini berarti untuk playnya, untuk inputnya. Kalau tombolnya ini jenis-jenis tombol karet ya, karet yang empuk-empuk gitu. Dari lihat sisinya, dan ini besi ya, ini besi, di atasnya besi, ini besi juga, jadi besi semua ini. Oh iya, besi semua, nggak ada yang plastik. Saya kira plastik, ini besi semua. Ya karena memang mixer kayak gini memang ya panas, karena dia kan bekerja ya, bekerja pasti akan panas. Dan apalagi ya teman-teman kalau pakai kayak gini acara-acara yang di outdoor dan suasananya panas gitu, terkena sinar matahari dan lain, pasti akan panas. Dan biasanya ada kipasnya ya, kalau kayak gini saya nggak tahu ada kipasnya atau enggak, kecil biasanya. Tapi kalau niomnya kayak gini, aluminium kayak gini nggak usah kipas pun nggak masalah sebenarnya. Karena udah full ini, dan agak lumayan agak berat ini. Tombolnya, tombol apa namanya? Power ada di sini, biasanya di sini ya. Kalau dulu di belakang ini di atas, lalu ada master, mic 1, mic 2, lalu ada HDMI 1, 2, 3, 4. Ini mungkin tentang audio ya, ini kemungkinan audio. Ini audio on, AV, lalu volume plus, volume negatif, volume main ya. Nah ini kemungkinan audio. Lalu ini ada chroma key. Lumayan ini. Jadi mixer ini ada chroma key-nya ya. Yang seri-seri kemarin, yang seri-seri sebelumnya itu nggak ada chroma key. Jadi kelemahannya itu. Kenapa Atom television itu unggul ya, karena Atom itu spek yang paling minim saja itu sudah masih punya chroma key. Nah ini Avematic coba untuk kayak gitu ya, ini punya chroma key, asik ini. Jadi chroma key itu teman-teman bisa merubah tampilan belakang dengan menggunakan screen blue sama green kalau nggak salah ya, biasanya seperti itu. Dan di backgroundnya diganti. Tapi nggak tahu ini chroma key-nya ini backgroundnya bisa diganti apakah gambar saja atau sampai ke video. Saya pun belum lihat, tapi di menunya ini ada chroma key. Kalau ada on air, Luma juga ada on air-nya, DSK ya juga on air-nya, biasanya untuk logo ya, untuk logo. Nah ini lumayan lengkap ini. Lalu ada PIP ya, PIP 1, PIP 2, ada logo beda lagi ya. On air. Mungkin on air ini ketika on hidup ya, dipiat lagi off kemungkinan. Lalu ada mix. Ini transisi di sebelah sini, ada transisi. Ada mix. Lalu DIP, ENV, MV itu semuanya kayak gitu. Lalu ada speed 1, speed 2. Ini speed apa ini? Ada speed 1, speed 2, speed transition mungkin ya. Oh iya. Lalu ada mute, ada FTB. Nah ini yang paling enak ya, ada cut, ada auto. Cut ini biasanya untuk mengganti kamera 1 dan 2, misalnya dengan 2 kamera saja, daripada nyentuh kayak gini mending cut gini aja. Atau auto itu transisi otomatis. Ada tuasnya ini yang paling keren ya, karena sebenarnya tuas ini sudah nggak kepake sih, dengan auto aja udah enak otomatis. Cuman ketika misalkan musik gitu ya, butuh transisi yang lambat, bisa menggunakan ini. Nah ini menunya di sini, bisa biasanya ditentu sama Avematic model gitu. Jadi putar dan klik. Dan ini aksis menu, kemungkinan saya belum pernah coba. Dilihat dari tampilannya cukup simple, sederhana ya. Kemungkinan ini kalau menurut saya cocoknya untuk cocoknya untuk sekarang ini kan event-event virtual. Lalu biasanya teman-teman menggunakan mixer untuk memasukkan studio virtualnya itu ke Zoom. Lalu ada beberapa event yang menggunakan yang outnya itu Zoom, terus apalagi Zoom, Facebook, YouTube, banyak sekali. Itu bisa menggunakan ini. Kalau misalkan fungsinya sama ya tadi ya, ada out dari USB out yang untuk stream ya, biasanya gitu ya, kayaknya webcam gitu, kayak webcam gitu ya, istilah masuk ke komputer langsung. Jadi komputer kayak gini teman-teman, ini sebagai mastering, masuk ke laptop bisa buka aja di
VMix sebagai master ya, masternya. Terus ada komputer lain-lain sebagai kliennya, dibuka aja di klien. Bisa dimasukkan yang ini Facebook, yang ini macam-macam, biar nggak ada gangguan. Jadi satu platform, satu komputer itu lebih enak. Dan inputnya bisa langsung ke sini, input dari Zoom ya, dari komputer masuk ke HDMI 1, kamera HDMI 2, kamera lagi HDMI 3, dan seterusnya. Itu lebih simpel pakai ini daripada card, karena card ketika komputer itu blank, ya kita stop dulu beberapa menit. Jadi event-event virtual saya cocok kayak gini. Tapi kalau di lapangan jangan pakai ini. Yang sering saya katakan kalau kita event di lapangan ya pakai SDI, karena SDI ini kabelnya juga bisa panjang, nggak ada masalah, tidak seriskan daripada HDMI. HDMI ini kabelnya nggak bisa tegang gini. Ini dia cuman tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan langsung coba mixer ini Avemetric HVS 0402U micro 4 channel multi-format streaming video switcher. Ini keren, streaming. Oke, kita akan ulas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Sudah kita set juga mixernya, sudah kita hidupkan. Ini out menuju ke monitor 9 in. Lalu ada kamera, kita pakai kamera yang murah ya, yang biasa teman-teman mungkin bisa pakai standar paling murah kayak gini.